Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, a'azakumullah, kita melanjutkan kajian kita yaitu silsilah al-hadits as-sahihah, di mana kita masuk ke hadis yang ke-1001. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Thabit dalam kitab hadisnya, ia berkata, haddatsana Ahmad bin Bakar qala haddatsana Musa bin Ayyub qala haddatsana Yahya bin Salih, dari Ali bin Hausyab, dari Abu Qabil, dari Salim, dari ayahnya secara marfu'. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidul masajid turuqa. Janganlah kalian menjadikan masjid-masjid itu sebagai tempat berlalu lalang. Illa li dzikrin aw salatin, kecuali untuk berzikir atau salat. Syekh Albani berkata, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani juga dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, demikian pula dalam Al-Mu'jamul Awsat. Demikian pula Ibnu Asakir meriwayatkan darinya dalam Tarikh Dimashq dari jalan lain dari Yahya bin Salih Al-Wahadhi dengannya. Syekh Albani berkata, sanad hadis ini hasan. Perawinya semuanya thiqat. Ya. Walaupun pada Abu Qabil ini namanya Yahya bin Hani ada sedikit pembicaraan, namun tidak lebih rendah dari hasan. Sebagaimana disebutkan pula oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib, di mana ia berkata sanadnya la ba'sa bih. Dan Al-Haythami mengatakan bahwa perawi-perawinya dianggap thiqah. Dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan lain dari Ibnu Umar dalam hadisnya juga, akan tetapi sanadnya lemah, sebagaimana disebutkan dalam silsilah dhaifah nomor 1497. Juga mempunyai syahid dari hadis Ibnu Mas'ud yang telah berlalu pada hadis 649. Hadis ini kita ambil faidah ya akhal Islam azakumullah, yaitu dilarangnya kita menjadikan masjid sebagai tempat lalu lalang. Dan para ulama ketika menyebutkan tentang makna la tattakhidul masajid turuqa, artinya ja'alaha mamarran yajtazuhan nas lil wusul ila hajatihim, artinya sebagai tempat lalu lalang yang manusia itu menjadikan masjid sebagai tempat lewat saja untuk keperluan-keperluan mereka, di mana mereka masuk dari satu pintu kemudian keluar dari pintu yang lain, tapi tidak melakukan sholat 2 rakaat. Berbeda kalau dia melewati masjid tersebut, tapi dia sholat 2 rakaat tahiyat masjid, maka yang seperti ini tidak dianggap sebagai orang yang menjadikan masjid sebagai lalu lalang. Dan ini ketika kita menjadikan masjid itu sebagai tempat lalu lalang tanpa kita sholat tahiyat masjid di dalam masjid tersebut, itu dilarang. Bahkan ada athar-athar menunjukkan kepada hal itu, diantaranya perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, inna min asyratis sa'ah an yamurral mar bi masjidin fala yarka'u fihi rak'atain. Di antara tanda hari kiamat, kata Ibnu Mas'ud, seseorang lewat ke masjid, hanya sebatas lewat, tapi ia tidak sholat 2 rakaat. Al-Hasan Al-Basri berkata, ya ama tukrah an yamurra rajul fil masjid fala yusalli fi, qala bala. Dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, ama takrah, apakah engkau tidak menyukai orang yang melewati masjid lalu ia tidak sholat padanya? Kata Al-Hasan Al-Basri, bala, ya aku tidak suka itu. Ikhwatul Islam azakumullah.
Adapun kalau kita melewati masjid karena untuk keperluan, ya. Amma hukmul murur fil masjid min ghairi salatin fa in kana dzalika li'udhrin aw hajatin kal masyaqqah fi suluki tariqin akhar fala ba'sa bidzalik. Kata beliau ya, bahwa kalau seseorang melewati masjid dengan tanpa sholat karena adanya udzur atau karena adanya keperluan, ya seperti sulit untuk kalau melewati jalan lain, ya, maka itu tidak apa-apa. Berbeda kalau tidak ada udzur, maka pada waktu itu ya makruh hukumnya. Dan perkataan para ulama tentang hal ini juga banyak, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya beliau berkata ketika menyebutkan bab al-murur fil masjid, bab melewati masjid, artinya boleh, ya. Fa hadzal hadits yadullu ala jawazil murur fil masjid wa yuhmal annahu li'udhrin aw hajah. Di mana kemudian setelah membawakan bab atau hadis dalam bab tersebut, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bolehnya ya melewati masjid. Namun kata beliau itu kalau ternyata ada udzur atau ada hajat saja. Ya. Berkata Ibnu Humam, la yajuz an yattakhidahu yakni al-masjid tariqan bighairi udhrin, fa in kana bi udhrin fala ba's. Tidak boleh menjadikan masjid sebagai tempat lalu lalang dengan tanpa udzur. Tapi kalau ternyata ada udzur maka itu diperbolehkan. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ama annahu la yattakhidh tariqan faqad kariha ba'dul ulama al-murara fihi illa li hajah. Ya, adapun artinya tidak boleh mengambil masjid sebagai tempat berlalu lalang, maka itu dimakruhkan oleh para ulama, ya kecuali kalau ada keperluan. Ya, maka pada waktu itu diperbolehkan. Jadi ya, kata Syekh Albani rahimallah di dalam kitab As-Samal Mustatab, yang bagi an yuhmal, bahwasannya diperbolehkannya melalui atau menjadikan masjid sebagai tempat lolang itu alal hajah wan nudrah, kalau itu diperlukan dan jarang sifatnya, ya, sehingga masjid tidak dijadikan sebagai tempat lalu lalang. Adapun kalau masjid itu dijadikan sebagai tempat lalu lalang, ya, maka hal seperti ini tidak diperbolehkan. Dan ini ya akhul Islam azakumullah, ya, merupakan adab yang harus kita perhatikan terhadap masjid. Ya, bahwa yang pertama kalau kita masuk masjid jangan lupa untuk sholat tahiyat masjid. Ya, dalam riwayat Abu Daud Rasulullah SAW bersabda apa? La idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain aw kama qala. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan ia duduk sampai ia sholat 2 rakaat, ya, terlebih dahulu. Bahkan dalam satu riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim, ya, ketika Rasulullah SAW ketika itu sedang khutbah Jumat, lalu masuklah seorang sahabat dan dia langsung duduk, ya, tanpa sholat terlebih dahulu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada dia, kamu sudah sholat belum? Padahal Rasulullah sedang khutbah Jumat. Kata dia, belum hai Rasulullah. Kata Rasulullah, kum, berdirilah kamu dan sholatlah, watajawaz fihima, dan ringkaskan sholatmu. Sampai-sampai di sini Rasulullah SAW ya menegur sahabat tersebut. Ya, kenapa? Karena ia langsung duduk di masjid dan ia tidak sholat tahiyat masjid. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat wajib sholat tahiyat masjid itu berdasarkan hadis tadi. Kenapa? Ya karena kata mereka mendengarkan khutbah Jumat itu wajib. Tapi ternyata Rasulullah tetap menyuruh orang tersebut untuk sholat tahiyat masjid. Mungkinkah sesuatu yang wajib menjadi gugur hanya karena melakukan yang sunnah? Tidak mungkin, kata mereka. Itu menunjukkan bahwa sholat tahiyat masjid itu wajib, kata mereka. Walaupun pendapat jumhur yang mengatakan bahwa sholat tahiyat masjid itu sunnah muakkadah itu lebih kuat, wallahu a'lam. Dan ini juga ya akal Islam azakumullah yang harus kita perhatikan, ya. Kita harus betul-betul menghormati masjid. Kita harus ya mengagungkan masjid. Kenapa? Karena masjid akhi adalah tempat untuk berzikir kepada Allah. Masjid bukan untuk tempat berlalu lalang. Makanya Rasulullah SAW yang melarang menjadikan masjid sebagai tempat berlalu lalang tanpa seseorang sholat di dalam masjid. Demikian pula Rasulullah SAW melarang untuk mengangkat suara di dalam masjid. Ya, pernah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an ada 2 orang yang berasal dari Taif
masuk ke masjid lalu mereka ngobrol dengan mengangkat suara mereka. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an melempar mereka dengan kerikil sambil berkata, "Kalian dari mana?" Kata mereka, "Kami dari Taif." Kata Umar, "Kalau kalian penduduk kota Madinah, la auja'tukum dharban, aku akan pukul kamu." Karena Rasulullah SAW melarang kami untuk mengangkat suara di masjid Rasulullah. Dilarang. Demikian pula di setiap masjid kita dilarang untuk mengangkat suara. Terkadang suara gaduh, ya di dalam masjid, ataupun mengangkat suara-suara, ya bahkan terkadang seseorang mengangkat suara dalam membaca Al-Quran di masjid sehingga mengganggu yang lainnya, hal itu saja tidak diperbolehkan. Ya sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW pernah masuk ke masjid, lalu kemudian didapati para sahabat sedang sholat masing-masing mengeraskan suaranya. Apa kata Rasulullah? Ya, setiap kalian sedang munajat kepada Rabbnya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'd. Maka janganlah sebagian kalian mengeraskan suaranya mengganggu yang lainnya. Ya. Jadi perhatikan adab ya akhi di dalam masjid ya. Di saat kita menjadikan masjid sebagai tempat lelang, maka itu perkara yang tidak diperbolehkan. Hadis selanjutnya yaitu hadis 1002. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Ahmad dari jalan Muhammad bin Fudail dari Umarah bin Al-Qa'qa' dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah. Ia berkata, "Jalasa Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila as-sama." Bahwa Jibril duduk ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril melihat ke langit. Fa idza malakun yanzil, ternyata ada malaikat yang turun. Faqala lahu Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Hadzal malak ma nazala mundu khuliqa qabla sa'ah." Ini malaikat tidak pernah turun semenjak ia diciptakan. Ya, kecuali hari ini, kecuali saat ini ia turun. Falamma nazal, ketika malaikat itu turun, ia berkata, "Ya Muhammad, arsalani ilaika rabbuk." Rabbmu telah mengutus aku kepada engkau. Amalikan aja'alaka am abdan rasula. Apakah ya Allah menjadikan engkau sebagai raja atau Allah menjadikan engkau sebagai hamba dan rasul? Faqala lahu Jibril, maka Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Tawadhu' li rabbik, tawadhu'lah kamu kepada Rabbmu." Ya faqala Rasulullah SAW, "La bal abdan rasula." Maka Rasulullah bersabda, Allah jadikan aku sebagai hamba dan rasulnya. Syekh Albani berkata, sanad hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Dan hadis ini mempunyai syahid dari hadis Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Baqiyah dari Az-Zubaydi, dari Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, darinya dengannya. Juga dikeluarkan oleh Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, ya, dan sanadnya lemah. Dan ia mempunyai jalan lain dari Ibnu Abbas dan juga lemah. Dikeluarkan Baihaqi juga dalam Az-Zuhud, namun di dalamnya ada tambahan-tambahan yang mungkar. Ya, yang disebutkan di situ bahwa malaikat tersebut bernama Israfil katanya. Namun hadis tadi yang kita sebutkan dengan sanadnya kata Syekh Albani adalah hasan. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama bahwa malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Bahkan ada malaikat-malaikat yang memang tidak pernah turun kecuali di waktu itu. Ya, dan jumlah malaikat jauh lebih banyak akhi daripada jumlah manusia. Ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, ya Rasulullah SAW pernah melihat Baitul Ma'mur. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Baitul Ma'mur itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Apabila telah keluar, ia tidak kembali lagi. Artinya yang masuk itu malaikat yang baru, Masya Allah. Betapa banyaknya jumlah malaikat. Dan tentu ya, setiap malaikat ada tugas-tugasnya. Ya, hanya Allah yang maha tahu tentang tugas-tugas mereka. Yang jelas mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Mereka malaikat adalah hamba-hamba yang tidak pernah memaksiati Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka senantiasa tidak pernah memaksiati apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan mereka juga selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun.
Mereka para malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah di waktu malam dan di waktu siang, tak pernah lelah ya dalam berzikir kepada Allah. Itulah para malaikat ya akhal Islam azakumullah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Allah ya menjadikan Rasulullah sebagai hamba dan rasul. Hamba ya berarti bahwa beliau manusia. Beliau bukan Tuhan. Beliau manusia biasa. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih ya bahwasanya Rasulullah SAW, dan hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, suatu ketika Rasulullah SAW pernah sholat ya kelebihan rakaat. Kemudian ditegur oleh salah seorang sahabat dan mengatakan, "Hai Rasulullah, engkau sholat begini dan begitu." Maka Rasulullah SAW langsung fathana rijlah, langsung melipat kakinya. Kemudian beliau pun sujud ya, 2 kali sujud sahwi ya. Kemudian setelah itu beliau salam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya kalau terjadi sesuatu di dalam sholat, aku akan menyampaikannya kepada kalian. Fa innama, akan tetapi kata beliau, aku ini bashar, manusia. Ansa kama tansau. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau aku lupa, tolong ingatkan aku, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, aku ini manusia biasa. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Rasulullah manusia biasa. Maka berarti kata-kata hamba mengharuskan kita bahwa kita tidak boleh meletakkan Rasulullah dalam tempat ketuhanan. Beliau hamba. Beliau makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makanya sebagian kaum muslimin yang bersifat gulu ya kepada Rasulullah dengan mensifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Ya, diantaranya perkataan dalam qasidah Burdah, di mana dia memuji Rasulullah SAW dengan pujian yang berlebihan sekali. Ya, katanya, wa inna min judika ad-dunya wa dharratiha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Di antara kedermawananmu hai Rasulullah, dunia dan seisinya, dan di antara ilmu wahai Rasulullah yaitu ilmu qalam dan lauhul mahfuz. Masya Allah. Ya, dikatakan di sini katanya Rasulullah SAW mengetahui apa yang terjadi, apa yang ada dalam lauhul mahfuz. Bahkan itu sebagian dari ilmu Rasulullah, subhanallah. Ini sesuatu yang berlebihan, akhi. Ya, bukankah dalam Al-Quran Allah tegas mengatakan bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib? Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib, lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpa kepadaku keburukan. Ya, dalam kisah hadis tayammum, di saat itu ya ketika Rasulullah SAW kehilangan iqd, yaitu kalung, dan pada waktu itu Rasulullah SAW sibuk mencari kalungnya Aisyah dengan para sahabat, sehingga kemudian tibalah waktu sholat dalam keadaan tidak ada air, di mana disebutkan dalam hadis itu bahwa Rasulullah mencari. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, tentu Rasulullah tidak perlu mencari. Tentu Rasulullah tidak akan sibuk ya dengan para sahabat mencari kalungnya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Makanya orang yang mengatakan bahwa Rasulullah tahu yang gaib, ini jelas bertabrakan dengan Al-Quran. Ya. Tidak ada di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Ya, Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Sesungguhnya milik Allah lah kunci-kunci ilmu gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah semata. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Maka kita tidak boleh, akhi, ya, menempatkan Rasulullah ya pada tempat ketuhanan atau mensifati Rasulullah dengan sifat-sifat ketuhanan. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang, ya sebagian kaum muslimin maksudnya, yang dengan keyakinan bahwa Rasulullah tahu yang gaib, ya, atau mensifati dengan sifat-sifat ketuhanan seperti yang ada di dalam salawat kamilah atau nariyah, ya,
yang disebutkan dalam salawat nariyah itu alladhi disebutkan dalam salawat nariyah atau kamilah itu, ya, alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqta bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu. Katanya dengan Rasulullah akan terlepas semua ikatan. Dengan Rasulullah ya akan hilang semua kesulitan. Dengan Rasulullah katanya bisa diraih semua apa yang kita inginkan. Dengan Rasulullah katanya bisa dipenuhi semua kebutuhan. Subhanallah. Ya. Ia menempatkan Rasulullah seakan ke tempat ketuhanan yang bisa menghilangkan manfaat dan mudarat. Padahal manfaat dan mudarat tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu ya akhi, Rasulullah SAW mengatakan la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Ya, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Ya, aku ini kata Rasulullah hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, nah ini akhi, maka dari itulah ya Rasulullah adalah hamba. Namun Rasulullah adalah Rasul yang memberikan konsekuensi bahwa kita wajib menghormati Rasulullah. Wajib kita untuk mengikuti semua yang dititahkan oleh Rasulullah SAW. Beliau memang hamba, tapi beliau mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah sebagai seorang Rasul. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Nabi dan Rasul yang paling utama di sisi Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka apa konsekuensi kita ketika kita mengimani bahwa beliau adalah Rasulullah? Konsekuensi kita akhi, kata para ulama, ya, apa itu? Tasdiquhu fima akhbar. Wajib membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW selama sanadnya sahih. Karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidaklah berbicara dari hawa nafsu, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ya. Tasdiqu fima akhbar, wajib kita benarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian apa? Wamtithalu fima amar, wamtithalu ma amar, melaksanakan, mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ittiba. Ya, karena fungsi Rasul itu untuk apa? Menjelaskan kepada manusia tentang syariat Allah. Ya, menjelaskan kepada manusia tentang ibadah yang Allah ridhai dan apa ibadah yang Allah tidak ridhai. Maka berarti kewajiban kita apa juga? Yaitu beribadah kepada Allah melalui syariat Rasulullah, bukan melalui syariat selain Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW sabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah SAW juga sabda, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik haji kalian. Maka konsekuensi beliau sebagai seorang Rasul apa? Berarti kita menapaki jejak kaki Rasulullah, menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasul uswatun hasanah. Apa itu? Suri tauladan yang baik. Berarti konsekuensi kita ketika kita beriman bahwa beliau adalah Rasulullah, berarti jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, dalam akidah, dalam pakaian, dalam minuman, dalam makan dan yang lainnya. Ya, kita menapaki jejak kaki Rasulullah. Ya, bahkan ya akhi azakumullah, kita harus memurnikan mutaba'ah kepada Rasulullah. Karena itu sebagai tanda cinta kita kepada Allah, yaitu dengan cara ittiba Rasulullah. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian memang mencintai Allah, ikuti aku. Siapa? Rasulullah. Ya, niscaya Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Bahkan Allah mengancam ya orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah ya waspada
orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa apa? Fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya syirk. Fitnah yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Barangkali seseorang sengaja menyelisih perintah Rasul, apa yang terjadi? Allah jadikan hatinya condong kepada kesyirikan. A'udzubillah, nasallallahu selamat wal afiyah. Maka ya kata Rasulullah, la bal abdan rasula. Ya, akan tetapi Allah jadikan aku sebagai hamba dan rasulnya. Berarti kata hamba berkonsekuensi, kita tidak boleh menempatkan Rasulullah di tempat ketuhanan. Dan Rasul berkonsekuensi, kewajiban kita adalah ittiba, menghormati Rasulullah, menghormati keluarga Rasulullah, mencintai Rasulullah, dan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita, panutan dalam kehidupan. Ikhwatul iman, azakumullah. Hadis ini juga kita ambil faidah selanjutnya apa? Yaitu pentingnya tawadhu, akhlak tawadhu. Ketika malaikat ini bertanya kepada Rasulullah, amalikan ja'alaka am abdan rasula. Apakah Allah menjadikan engkau seorang raja, ataukah Allah menjadikan engkau sebagai hamba dan rasulnya? Kata malaikat Jibril, tawadhu li rabbik. Tawadhu'lah kamu kepada Rabbmu. Maka Rasulullah mengatakan, la bal abdan rasula. Inilah akhi, ya, Rasulullah diajarkan untuk tawadhu. Maka Rasulullah pun mengajarkan umatnya untuk tawadhu. Di mana tawadhu itu hakikatnya adalah kebalikan dari kesombongan. Kalau kesombongan, kata Rasulullah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, sombong itu artinya menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Berarti tawadhu itu apa? Tawadhu itu hakikatnya menerima kebenaran dari siapapun yang mengucapkannya, walaupun dia itu orang yang lebih lebih muda dari kita. Walaupun yang mengucapkan kebenaran itu murid kita, walaupun yang mengucapkan kebenaran itu bawahan kita, walaupun yang mengucapkan kebenaran itu rakyat kita. Ya, tawadhu'lah kepada kebenaran. Ya, siapapun yang membawanya, kewajiban kita tawadhu. Demikian pula tidak meremehkan manusia. Karena orang sombong itu, kata Rasulullah, ya, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Berarti tawadhu itu artinya tidak meremehkan manusia. Ya, bahkan dia menganggap barangkali orang ini lebih baik daripada dirinya. Sebagaimana ya seorang ulama salaf terdahulu berkata, kalau kamu melihat orang yang lebih muda darimu, katakanlah, saya lebih mendahului dia dalam kemaksiatan, dia lebih baik dari saya. Kalau kamu melihat ada orang yang lebih tua darimu, katakanlah, dia lebih mendahului saya dalam ketaatan, dia lebih baik dari saya. Itulah ya akhi seorang mukmin. Makanya Al Hasan Al Basri berkata, az-zahid man idza ra'a ahadan dhanna annahu khairum min. Orang yang zuhud itu adalah orang yang apabila melihat orang lain, dia merasa orang tersebut lebih baik daripada dirinya. Ya, jangan sekali-kali akhi, ketika kita memandang orang lain, kita menganggap diri kita lebih baik daripada dia. Jangan sekali-kali akhi, ketika kita memandang orang lain, kita menganggap diri kita lebih alim dari dia, lebih soleh dari dia. Kita tidak tahu apa yang ada di hati manusia. Ya, tawadhu'lah. Orang yang tawadhu itu hakikatnya Allah akan muliakan dia. Ya, berbeda dengan orang yang sombong akhi. Orang sombong itu selalu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat iblis ketika ia aba wastakbar, ya, enggan dan sombong. Apa yang terjadi? Iblis pun dihinakan oleh Allah. Lihat Fir'aun ketika ia sombong di muka bumi, Allah hinakan dia. Lihat si Qarun dan si Haman ketika mereka sombong, ya, Allah jadikan mereka hina dina. Setiap hamba-hambanya yang sombong kepada Rabbnya pasti dijadikan hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam satu riwayat, ya, bahwa orang-orang yang bersombong di muka bumi itu nanti pada hari kiamat, ya, akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan mereka kecil diinjak-injak manusia. Maka tawadhu'lah ya akhi, ya. Jangan kita ini
karena merasa punya harta yang banyak, ya, kita sombong. Jangan sampai karena kita punya mobil yang mewah, kita sombong. Jangan sampai karena kita punya amalan yang banyak, kita sombong. Ya, karena terkadang subhanallah kita banyak beramal soleh, ya, kita banyak tahajud, ya, kita banyak berinfak, kita juga banyak, ya, berbuat kebaikan kepada orang. Kita merasa ujub, kita merasa kita lebih baik daripada orang lain, kemudian kita menganggap remeh, ya, orang yang tidak melakukan amalan tersebut. Wallah, ini sombong, akhi. Terkadang kita merasa udah lama ngaji, ya, kemudian kita melihat orang yang baru ngaji, kita pandang dia remeh. Saya lebih berilmu dari dia. Wallah ya akhi, apakah seperti itu ilmu yang diinginkan? Artinya ilmu malah menimbulkan kesombongan dalam hati. Wallah, itu tandanya ilmu tidak bermanfaat. Ya akhal Islam, azakumullah. Maka tawadhu'lah kita, sehebat apapun Anda, ya, semua pemberian, semua kenikmatan yang Anda miliki diberikan oleh Allah. Itu amanah. Apakah disyukuri atau tidak? Setinggi apapun kedudukan Anda, kedudukan itu diberikan oleh Allah. Buat apa Anda sombongkan? Ya, Anda tidak lebih besar daripada gunung. Anda tidak lebih tinggi dari langit. Anda pun juga tidak lebih hebat, ya, dari para malaikat. Jadi buat apa kita sombong sebagai seorang manusia, akhi? Apa yang kita sombongkan? Bukankah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari saripati air mani yang hina, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita segumpal darah, segumpal daging, lalu kemudian Allah keluarkan dalam keadaan bayi yang tidak tahu apa-apa. Allah jadikan ia bayi yang memerlukan kasih sayang orang tua, lemah, tak berdaya, hanya bisa menghisap, ya, air susu ibu. Kemudian Allah ciptakan kasih sayang di hati ibu kita, ya. Kemudian setelah besar, kemudian kita menjadi orang yang bersombong. Subhanallah, ya akhal Islam, ingatlah bahwa kita ini hamba, ya, hamba yang diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan. Kewajiban kita tawadhu'lah, ya. Kewajiban kita ingatlah bahwa kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tunduklah kepada Rabb, ya, tawadhu'lah kepada Allah, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa, yang sangat butuh kepada nikmat Allah. Ya, kapan kita pernah merasa tidak butuh kepada nikmat Allah? Kapan kita merasa satu detik saja bahwa kita tidak membutuhkan nikmat Allah? Ya akhi, oksigen yang kita hirup adalah merupakan pembelian dari Allah. Air yang kita minum dari Allah. Pakaian yang kita pakai dari Allah. Mobil yang kita kendarai dari Allah. Bayangkan kalau Allah cabut air sehingga tidak ada air sama sekali, kita kehausan dan kelaparan. Iya, tapi ketika Allah turunkan air hujan, ternyata kita tidak sangat-sangat membutuhkan nikmat Allah. Tak pernah sedetik pun kita, ya, mengatakan saya tidak butuh kepada nikmat Allah. Jadi buat apa kita bersombong kepada Allah, ya akhi? Banyak manusia sombong kepada Allah, ya akhi. Ya, ketika Allah sedikit berikan cobaan, ujian kepada dia marah kepada Allah, dia sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan ada orang selama hidupnya, subhanallah, dia tidak mau sujud kepada Allah. Ketika disuruh sujud, dia enggan, tidak mau. Iya, betapa sombongnya hamba seperti itu. Dia lupa kalau Allah yang telah menciptakan dia, memberikan nikmat kepada dia. Dia lupa bahwa setiap detiknya dia butuh kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya akhal Islam, azakumullah, ya. Kewajiban kita adalah untuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tawadhu kepada manusia. Hadis berikutnya, hadis di nomor 1003, hadis yang dikutip Abu Daud dari Huyai, dari Abi Abdurrahman Al-Hubulli, dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah SAW kharaja yawma Badr fi 315.
Rasulullah SAW keluar di hari Badar, yaitu perang Badar, dalam jumlah 315 orang. Lalu Rasulullah SAW pun berdoa, Allahumma innahum hufatun fahmilhum. Ya Allah, mereka telanjang kaki, maka bawalah mereka. Allahumma innahum uratun faksuhum. Ya Allah, mereka telanjang badan, berikanlah kepada mereka pakaian. Allahumma innahum jia'un fa'ashbi'hum. Ya Allah, sesungguhnya mereka lapar, maka kenyangkan mereka. Fafatahallahu lahu yawma badr, maka Allah pun berikan kemenangan di hari perang Badar. Fanqalabu hinan qalabu, mereka pun pulang ke kota Madinah. Wa ma minhum rajulun illa waqad raja'a bihamlin aw bijamalin aw jamalain. Ya waqtasaw wa syabi'u. Ya mereka pun pulang dalam keadaan membawa apa? Ya seekor atau 2 ekor unta. Mereka juga membawa pakaian, mereka juga kenyang. Ya. Syekh Albani berkata sanad hadis ini hasan, perawinya semuanya thiqat dan perawi sahih. Ya. Hadis ini menunjukkan yang pertama bahwa doa Rasulullah diijabah. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar ya akhwat Islam. Ya maka kewajiban kita menghormati para sahabat yang ikut perang Badar. Wallahu a'lam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat pada kesempatan sore hari ini dan tidak ada tanya jawab. Ya, dan kita tutup subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.